Halo Youtubers, foto-foto lama ini memperlihatkan sosok sang proklamator Soekarno yang langka dengan kisah perjalanan dan perjuangan beliau di masa lalu. Di foto ini Pak Soekarno dan Ibu Fatmawati sedang melakukan kontak radio antara Yogyakarta dan Bukit Tinggi. Di zaman Jepang itu, radio digunakan sebagai alat propaganda untuk memenangkan perang. Setelah Jepang kalah, radio digunakan oleh pemimpin-pemimpin kita untuk mendengarkan berita-berita dari luar negeri. Karena dianggap menentang pemerintahan Hindia Belanda, Bung Karno akhirnya dihempaskan ke penjara Sukamiskin dan dijatuhi vonis 4 tahun. Bung Karno yang sehari-hari selalu tampil perlente itu dicukur rambutnya sampai gundul dan disuruh mengenakan pakaian khas narapidana. Foto ini sempat ramai di media sosial karena netizen pada bilang kalau ini mirip sama Obama waktu kecil. Tapi ternyata ini adalah Adi Nasution dan Ida Nasution yang merupakan anak dari Mu'alif Nasution yang merupakan sekretaris pribadi Presiden Soekarno yang kebetulan juga ikut ke foto. Dia berdiri di samping Cindy Adam. Hubungan Aidit dan Soekarno memang naik turun, kadang mesra, kadang renggang. Seperti kata pepatah, tak ada kawan abadi. Foto ini memperlihatkan Bung Karno sedang mencoba sebuah kamera dengan membidik sosok pemimpin Partai Komunis Indonesia pada tahun 1965. Tak hanya tegas dalam memimpin negara, di foto ini Bung Karno terlihat sedang mencubit hidung seorang wartawan Amerika Serikat ketika sedang wawancara dengan beberapa awak media di Istana Merdeka pada Januari 1966. 1 bulan setelah pengumuman dekret Presiden 5 Juli 1959, Presiden Soekarno terlihat sambil tertawa mengajak berdansa istri Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia yang bernama Mrs. Howard Jones di Jakarta. Sering terlihat memakai peci, ternyata begini sosok Bung Karno ketika tersenyum tanpa penutup kepala. Foto ini diambil pada April 1949, di mana terlihat rambutnya yang sudah semakin menipis. Sambil menunggu kedatangan Nikita Khrushchev, pemimpin Uni Soviet ke Denpasar, Bali pada Februari 1960, Bung Karno terlihat santai sambil memayungi diri sendiri dan duduk di atas gulungan karpet. Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru merupakan salah satu orang yang paling berjasa di awal kemerdekaan Indonesia. Pada 1 September 1961, Presiden Soekarno terlihat tertawa bersama sahabatnya itu. Sewaktu di Copenhagen, Denmark, pada Mei 1959, Soekarno meminjam sepeda kepada seorang gadis kecil berumur 11 tahun bernama Lone Hansen. Para pengawalnya harus berlari-lari kecil di belakang mengejar kemana Soekarno mengayuh sepedanya, dan kejadian ini sempat menjadi pemberitaan media lokal. Saat sedang menunggu kedatangan Presiden China, Liu Shaoqi, pada April 1963 di Bandara Jakarta, Presiden Soekarno terlihat bercanda dengan berusaha mengambil dompet milik Menteri Distribusi, Johannes Leimena, yang merupakan Menteri Kesehatan kesayangan Bung Karno. Atas permintaan dari Soekarno, Nikita Khrushchev berhasil menemukan makam Imam Bukhari. Ketika ingin berziarah ke sana, Presiden disambut meriah dalam kunjungannya ke Uni Soviet pada 1961. Mereka pun berpelukan erat, dan karena kondisinya tak terawat, Bung Karno ingin memindahkan makam Imam Bukhari ke Indonesia. Soekarno, Bung Hatta, dan Siti Alfiah yang merupakan istri mendiang Jenderal Sudirman sedang berziarah ke makam Jenderal Sudirman pada 15 September 1957 yang bertempat di Yogyakarta. Bung Karno yang sepertinya didampingi Letkol KKO Bambang Wijanarko, Kompol Isumirat, dan Ibtu Joko Suwarno dalam sebuah acara halal bihalal di istana. Penggagas istilah halal bihalal adalah Kiai Abdul Wahab Hasbullah, dan sampai sekarang halal bihalal di istana masih dilanjutkan. Ini adalah foto Bung Karno bersama dua anaknya, yaitu Guntur dan Megawati yang masih di sekolah dasar. Foto ini dipotret setelah percobaan pembunuhan di sekolah Cikini yang terbit pada koran kuno pada 8 September tahun 1957. Di foto ini Soekarno sedang bertemu dengan Habib Ali Abdurrahman Al-Habsyi atau lebih dikenal dengan nama Habib Ali Kuitang. Beliau juga yang digadang-gadang sebagai penentu tanggal kemerdekaan Indonesia. Presiden Soekarno bersama dengan Menlu ketiga Indonesia Agus Salim sedang dalam pengasingan pada 1 Januari 1949. Dalam foto ini mereka bersiap dipindahkan dari rumah tahanan Brastagi ke Parapat. Kemudian pada 5 Februari 1949 mereka dipindahkan lagi dari Parapat ke Bangka. Besoknya lagi, yaitu 6 Februari, mereka dipindahkan ke Muntok dan ditempatkan di Pesanggerahan Bangka Tin Wining. Ketika Monas sedang dalam pembangunan, dengan didampingi arsitek Sudarsono, Soekarno meninjau proyek dengan menaiki alat berat. Foto ini mungkin diambil sekitar tahun 1963 sampai 1964.
Pada 19 September 1948, Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Sementara Soekarno, Hatta, dan Sultan Syahrir ditangkap. Foto ini memperlihatkan Soekarno dengan Letnan Volkswagen sedang berada di sebuah jeep terbuka setelah penangkapannya. Soekarno menerima 26 gelar Doktor Honoris Causa. Dari 26 gelar itu, 19 gelar diperoleh dari sejumlah universitas di luar negeri. Salah satunya dari Grayson Creek ini pada tahun 1956. Dan hanya sebanyak 7 gelar dari universitas di dalam negeri seperti foto ini dari Muhammadiyah. Ini menandakan kiprah Soekarno yang dihormati oleh dunia.